لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kullihi ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhiz waladan wa lam yakun lahu syarik wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratihil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, malam ini sudah malam ke-11 insyaallah ya. Artinya kita sudah mendekati pertengahan. Banyak yang telah kita lakukan bersama, puasa dan Ramadan, malam-malam Ramadan telah memberikan banyak arti dalam 10 malam awal-awal ini. Kita sudah banyak merasakan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merasakan dan memahami betapa banyak hikmah yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Kita juga seakan-akan sudah merasa bahwa banyak ibadah-ibadah kita yang kita yakini sudah insyaallah sudah berwujud, tetapi ada perasaan rasa-rasa cemas, jangan-jangan 10 malam yang telah berlalu ini belum begitu baik, sementara itu tidak akan kembali lagi. Ya, inilah sejumlah rasa yang ada di dalam diri kita yang kita rasakan, dan ini biasa insyaallah pada seorang yang mencari-cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cemas-cemas berada di antara harapan yang akan diwujudkan dan antara diterima atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa pada kita adalah hal yang harus kita perjuangkan. Dan tentu kita terus akan bermujahadah, yaitu bersungguh-sungguh untuk menggapai sisa-sisa malam yang tersisa ini, dan hari-hari yang tersisa ini semoga akan menjadi bekal yang besar dan menjadi ruang yang besar pada kita untuk mencapai derajat tertinggi, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan anugerah Allah. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sungguh orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yaitu di jalan Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalannya, yaitu jalan-jalan kemudahan. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang berbuat kebajikan. Bulan ini adalah bulan mujahadah, bulan bersungguh keras.
di mana kita memaksimalkan segala kemampuan. Dan itu umum, tidak hanya bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sendiri yang pertama diminta untuk bermujahadah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hijr ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin, hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu Muhammad sampai datang keyakinan kepadamu. Apa itu keyakinan? Kematian. Sampai datang kematian. Artinya perintah untuk bersungguh-sungguh ini memanfaatkan segala potensi yang ada dan waktu yang ada adalah permintaan untuk kita semua sebagai hamba-hamba Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyambut setiap apa yang diupayakan oleh manusia. Dan sebaik-baik yang dikerjakan oleh seorang manusia adalah melakukan kewajibannya. Kita ini ingin mendekatkan diri kepada Allah, apa yang akan kita lakukan agar supaya Allah senang, ridha dan cinta pada kita? Yang pertama adalah kewajiban dulu sebelum yang lainnya. Kewajiban. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan hal yang diwajibkan kepadanya. Ya. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian senantiasa hamba-hambaku menambah pendekatannya kepadaku dengan sunnah-sunnah. Masuk sunnah-sunnah itu salat witir, salat tarwih, apalagi baca Quran, bersedekah, melakukan amal kebajikan di bulan suci Ramadan. Hatta uhibbahu, maka ujung-ujung daripada penambahan ibadah-ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati tabtishu bihi wa rijlahu allati tamshi biha. Jika mereka sudah saya cintai, maka yang didengar adalah saya. Maksudnya seperti itu. Yang dilihat adalah saya, yang dipegang adalah saya, dan ketika dia berjalan, dia berjalan menuju kepada saya. Artinya seperti apa itu? Ini sangat filosofis. Artinya ketika seseorang itu memandang sesuatu, yang dilihat adalah kebesaran Allah. Sudah melihat bunga yang indah, Allah yang diingat. Melihat sesuatu yang besar, maka Allah yang lebih besar. Mendengarkan sesuatu, maka sesungguhnya itu semuanya adalah karunia Allah. Memegang sesuatu, kekuasaan, memegang apa saja, amanah dan seterusnya, sesungguhnya ini adalah amanah dari Allah. Apabila dia berjalan, maka dia berjalan menuju kepada Allah. Itu ciri apabila tercirikan pada diri manusia, maka itu tiada lain adalah bukti cintanya Allah pada kita. Sudah membekas, dan itu kelihatan di dalam kehidupan dirasakan oleh seorang mukmin. Kemudian seorang hamba atau kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai kita dengan memberikan banyak hal. Selain daripada rezeki yang kita makan,
selain daripada semua anugerah yang kita dapatkan, Allah memberikan bulan Ramadan. Ramadan ini adalah anugerah Allah pada manusia, di mana apabila manusia memanfaatkannya, maka ia akan sampai kepada derajatnya para anbiya. Maka ia akan berada pada titik tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu perbuatan orang mendapatkan banyak hal di bulan suci Ramadan. Apa itu? Taubatan nasuha. Begitu orang melakukan taubatan nasuha, dihapuskan dosa-dosanya. Kalau tidak ada dosa-dosanya, amal kecil pun dikerjakan sudah melambung tinggi di bulan suci Ramadan. Subhanallah, hanya dengan satu amal. Apalagi ditambah dengan amal-amal yang lainnya. Kita dengar tadi bagaimana ibu-ibu memberikan buka puasa. Wah, sudah tobat ditambah dengan amal itu semakin tinggi, semakin meninggalkan tempatnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dia sudah tinggi. Seperti inilah. Dan ini namanya memanfaatkan momen dan memanfaatkan waktu. Jadi Ramadan ini adalah momen waktu yang sangat-sangat mulia di sisi manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat di mana orang banyak terperdaya atau lalai yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Di saat dia diberikan kesehatan, kadang lupa untuk dimanfaatkan. Ini kita di bulan suci Ramadan dikasih kesehatan oleh Allah, lupa beribadah. Iya. Ketika dikasih ujian sakit, apa dikatakan kepada Allah, ya Allah kasih sehat saya mau bangun salat malam. Ya Allah sehatkan saya mau berpuasa. Ketika dilarang sama Allah, saya mau berpuasa ya Allah. Tapi yang sehat lupa. Wal faragh, yaitu waktu yang luang, waktu kosong. Alhamdulillah bulan suci Ramadan, telat-telat masuk kantor, memang di kantor juga diatur waktunya, ada waktu Ramadan namanya. Mulai masuk tidak pada jam 8, lewat sedikit misalnya. Itu kan manfaat waktu semuanya. Selain daripada itu, malam-malam Ramadan kita tidak hanya mengisinya dengan tidur. Tidur hanya untuk menguatkan kita di siang hari. Diukur. Kalau saya tidur berapa jam ini, sudah bisa atau tidak? Oh sudah bisa. 4 jam cukup. 3 jam cukup. Iya. Kalau ditambah sedikit siang 15 menit sudah cukup. Ya namanya juga bulan suci Ramadan. Nah inilah orang-orang yang memanfaatkan waktu. Ini tidak terperdaya. Sementara yang tidak menggunakan waktunya akan berlalu Ramadan dengan tidur saja seterusnya. Apa yang didapatkan di sisi Allah? Iya. Apa yang didapatkan kalau hanya tidur? Walaupun tidurnya orang berpuasa itu mulia, seluruh kondisinya orang berpuasa itu mulia, karena dia berpuasa. Beda di luar puasa. Tetapi kalau hanya tidur, ya beda dengan membaca Al-Quran, beda dengan beramal, mengerjakan amalan-amalan. Nah inilah sejumlah hal yang penting kita manfaatkan. Bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersungguh-sungguh betul memanfaatkan waktu-waktu yang ada, memanfaatkan kesehatannya, memanfaatkan ruang-ruang waktunya. Ya. Kana yaqumu minal laili hatta tatafattaru kadamah. Ya. Pada malam hari Nabi itu bangun malam sampai bengkak kakinya. Biasa seperti itu. Sampai-sampai istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ya, kenapa begini? Ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sungguh engkau telah diampuni yang lalu dengan yang akan datang. Kenapa harus begini lagi? Kan sudah dapat derajat yang tinggi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kenapa saya tidak
suka menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah itu. Jadi kesimpulannya adalah kita bermujahadah dengan sepenuh segala kemampuan kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan itu dengan bengkak kakinya, tetapi ada batasannya pada kita semuanya. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuz minal a'mali ma tatiqun. Kerjakanlah amal-amal ibadah yang kamu sanggup saja. Ma tatiqun. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan menerima amal ibadahmu sampai kau bosan. Jadi kalau sudah bosan orang, ada misalnya salat, dia salat mulai dari jam 8 malam sampai jam 3 subuh. Dia sendiri sudah bosan. Allah juga bosan menerimanya. Iya. Jadi kalau kita ikhlas, Allah ikhlas menerimanya. Seperti itu. Jadi khudhil a'mal ma tatiqun. Kerjakan amal ibadah sesuai dengan kalian mampu. Ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Jadi seperti apa ini? Sekarang manfaatkan semuanya. Ya, kalau bangun malam banyak-banyak kemudian sakit-sakit pinggang, ya istirahat. Seperti itu. Baca Quran sudah ngantuk, ya pergi tidur. Nanti segar lagi baru ya. Ya seperti inilah. Tetapi tetap mengusahakan dengan segala kemampuan. Ya, sekira ini Jamaah Tarwih yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah masih tersisa Ramadan pada kita, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita, memberi ruang kita, dan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang disayangi. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.